Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik teman-teman, di kelas Filsafat Ilmu Manajemen, kami dari kelompok 1 kembali menyajikan dan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen dengan topik Interrogating Concepts di sini. Di sini ada saya, Wenti Krisnawati, dan juga Bapak Muhammad Saifuddin, dan juga Bapak Dominikus Wahyu. Di sini sebagai dosen pengampu yang pertama ada Profesor Dr. Anis Eliana SEMSI dan yang kedua adalah Profesor Dr. Indrianawati Usman SEMSC. Baik, di sini yang akan kita jelaskan pertama kali adalah terkait pemahaman konsep yang berkenaan dengan topik kita di hari ini, yaitu terkait dengan interrogating konsep. Nah, berbicara terkait konsep, pastinya teman-teman dan juga rekan-rekan semuanya sering ya mendengar kata konsep, apalagi kita di bidang manajemen ataupun di luar manajemen di bangku S3 ini ya, apalagi teman-teman juga banyak yang dari dosen juga. Teman-teman dan rekan-rekan semuanya di sini, saya akan menjelaskan pertama terkait dengan apa sih itu sebenarnya konsep dan bagaimana terkait dengan konsep-konsep di dalamnya itu seperti apa. Dan yang pertama adalah konsep adalah dasar baik untuk filsafat dan studi manajemen. Namun pemahaman konsep itu apa, bagaimana bisa menjadi konsep, awal mula konsep, dan tujuan konsep, dan menyatakan penggunaan konsep yang lebih dalam sebagai metode untuk penelitian manajemen itu harus dikupas juga, harus lebih perdalam lagi ya teman-teman terkait dengan konsep ini. Karena konsep itu tidak kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba ada, tapi semuanya itu ada prosesnya. Nah, ini ya awal mula konsep itu seperti apa. Dalam penelitian ini, yang mendasari bab ini adalah bahwa konsep dasar untuk bagaimana kita mengenal dunia dan bahwa konsep dapat memberikan jembatan antara filsafat dan studi manajemen. Di sini rekan-rekan semuanya, saya mendapatkan sebelum saya masuk ke Profesor Mir ini pengertiannya, saya akan membuka wawasan dulu terkait yang namanya definisi atau definisi dari konsep itu sendiri di luar dari bacaan kita ya, yaitu dari Profesor Mir ini. Yang pertama adalah dari Pak Sujadi. Pengertian konsep itu adalah apa sih? Pengertian konsep suatu ide abstrak yang bisa digunakan untuk penggolongan atau klasifikasi yang umumnya dinyatakan dengan serangkaian kata atau istilah. Nah, Aristoteles juga mempunyai pandangan ataupun pengertian yang diberikan di sini adalah dalam bukunya Teori Konsep Klasik. Aristoteles menjelaskan bahwa makna konsep adalah komponen utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Nah, saya juga memberikan referensi lainnya yaitu biar kita memakainya adalah juga mempunyai acuan dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu konsep dalam KBBI? Yaitu rancangan atau surat buram dan sebagainya. Kalau orang Jawa bilang reng-rengan ya, kalau umumnya terkait dengan rancangan atau surat buram itu. Ya, jadi masih abstrak gitu ya, masih belum bukan valid, masih belum jelas lah, ini masih sebatas konsep. Nah, dalam KBBI juga disebutkan adalah pengertian konsep itu ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret satu istilah yang mengandung dua hal yang berbeda. Itu ya, itu nama konsep. Jadi di sini sebenarnya sudah saya kasih juga gambar. Di sini ada konsep. Biasanya kalau umumnya saya kasih contoh yang real dan sederhana, ketika kita akan menikah ya, kita akan memulai hidup baru. Kita kalau umumnya mau pernikahan di gedung atau di rumah, maunya konsepnya seperti apa sih? Oh, di sini ada nanti WO-nya yang mana, ada pilihan-pilihannya di sini ya. Nah, konsep itu sendiri tercipta dari itu ya. Kalau KBBI bilang itu adalah kertas buram ya, masih acak seperti itu. Yang namanya konsep. Definisi konsep menurut Sujadi, Aristoteles dan juga KBBI. Nah, kita masuk definisi konsep itu sendiri menurut Prof. Mir ya, yang membuat penelitian dan acuan kita juga dalam bacaan di interrogating konsep ini. Konsep berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptus yang artinya tangkapan, rancangan, pendapat, ide, dan juga gagasan.
Jelas lah ini, jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh bahasa Latin ini ya, bahwa konsep adalah konsep berasal dari bahasa Latin yaitu konseptus yang artinya tangkapan, rancangan, pendapat, ide, dan gagasan. Maka konsep dapat diartikan sebagai apa? Yaitu satu, kegiatan atau proses berpikir. Dan yang kedua adalah daya pikir dan khususnya penalaran dan pertimbangan. Makanya sebelum dieksekusi di akhir, biasanya dalam konsep itu banyak pertimbangan dan juga masih banyak referensinya. Dan yang ketiga, produk proses berpikir seperti ide, angan-angan atau penumpuan ya. Prosesnya itu adalah apa aja sih? Ya ketika kita berpikir, hasilnya apa ya? Ide, angan-angan dan akhirnya ada penemuan. Produk intelektual atau pandangan dan prinsip yang terorganisasi. Jika filsafat adalah praktik penciptaan konsep, dari Deleuze Guattari 1994 dan peran yang tepat untuk penelitian adalah produksi ide, maka filsafat adalah skema yang sempurna untuk menginterogasi penggunaan konsep dalam penelitian manajemen. Ya, itulah sebabnya kenapa dalam filsafat ilmu manajemen kalau kita kemarin berbicara tentang metodologinya, sekarang kita bicara konsepnya. Nah, kita bicara konsepnya. Sangat terkait sekali yang namanya konsep dan juga filsafat ilmu manajemen. Baik, saya lanjutkan. 3 bagian yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah yang pertama, akan mengeksplorasi konsep. Hubungan antara konsep dan filsafat dan hubungan terkait antara filsafat dan ilmu sosial. Dan yang kedua, apalagi yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah kita akan melihat bagaimana konsep telah digunakan dalam studi manajemen dan organisasi. Dan yang ketiga adalah akan menata kembali konsep sebagai metode provokasi untuk beberapa praktek metodologi kita. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengembalikan konsep-konsep ke signifikansi yang seharusnya dalam pengembangan pengelolaan pengetahuan. Jadi kalau kita bicara konsep biasanya dalam penelitian yang seperti biasa, di sini juga akan yang namanya kita kembalikan ke filsafatnya. Baik. Konsep sebagai kreatif dan reduktif membahas sifat dan tujuan konsep. Konsep adalah turunan dari pengetahuan masa lalu, tetapi juga kreatif dari pengetahuan baru. Jadi nggak hanya kita mendapatkan ide-ide yang dari awal-awal, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi kita integrasikan dengan pengetahuan baru. Karena kita di sini juga dituntut bahwa kalau kita mempunyai konsep juga akan ada yang namanya kreativitasnya. Ya, konsep bukanlah perangkat tertutup rapat yang siap pakai yang tersedia untuk diangkut dan dicolokkan dengan mulus ke dalam teori atau model. Mereka tidak datang tanpa sejarah, tanpa genre, dan tanpa organisasi. Namun mereka dibuat dan dibuat ulang dalam penggunaannya. Mereka dibangun dan divalidasi dalam konteks siapa yang berbicara, dari situs kelembagaan apa, dari posisi subjek apa. Kalau kita lihat di metodologi penelitian secara ini ya, universal teman-teman, rekan-rekan semuanya, makanya ada yang namanya kita itu berbicara kerangka konseptual. Ya kan? Itu aja udah terlihat ya. Makanya judulnya adalah kerangka konseptual. Itu kalau kita kaitkan konsep ini, filsafat ini dengan yang namanya penelitian atau secara ilmiahnya. Kalau kemarin kita sudah berbicara di bab sebelumnya dalam metodologi ya, dalam filsafatnya. Baik, untuk selanjutnya adalah konsep dalam filsafat dan ilmu sosial. Dalam menanggapi pertanyaan apa itu filsafat, nah ini menarik ya rekan-rekan semuanya. Dengan jawabannya bahwa filsafat adalah seni membentuk, menciptakan, dan mengarang konsep. Deleuze dan Guattari 1994. Membuat kita tidak ragu bahwa filosofi bukanlah apa-apa tanpa konsep. Dan bahwa konsep bukanlah apa-apa jika tidak ada filosofis. Bedain ya, filosofi ini yang kita pikirkan, filosofis ini adalah orangnya. Ya, filosofi bukan apa-apa. Jadi pemikiran-pemikiran kita ini nggak ada apa-apanya tanpa adanya konsep. Orang semuanya ketika berpikir pasti akan didasari konsepnya dulu juga. Begitu ya, rekan-rekan ya. Jadi di sini membuat kita tidak ragu nih apa yang diucapkan oleh Deleuze dan juga Guattari 1994.
Filosofi bukanlah apa-apa tanpa konsep dan bahwa konsep bukanlah apa-apa jika tidak ada filosofis. Kita punya konsep gitu ya, kita punya konsep tapi tidak dieksekusi dengan baik. Nah, inilah para filosofis inilah yang akan istilahnya menggodok ya, sampai akhirnya mengeksekusi menjadi sebuah pemikiran-pemikiran baru. Ini sangat menarik ya yang dari Deleuze dan Guattari ini. Sebaliknya, filsafat adalah proses kreatif. Salah satu tujuannya diantaranya adalah berkontribusi pada solusi masalah. Filsafat harus menemukan cara berpikir baru dan karenanya peran konsep ini adalah untuk campur tangan secara ontologis dan melalui intervensi ini akan menciptakan sesuatu yang menarik, luar biasa, atau penting. Nah, Nietzsche tahun 1954 mengambil pandangan luas tentang konsep, memberitahu kita bahwa setiap kata adalah konsep karena merupakan pada kategori yang lebih besar, yang pada gilirannya merupakan pengingat jumlah tak terbatas dari kasus yang kurang lebih serupa. Klasifikasi sangat penting, tidak hanya untuk bagaimana kita mengenal dunia seperti yang disebutkan sebelumnya, tetapi juga bagaimana kita mengendalikan dan membentuknya. Jadi ketika kita sudah mohon izin ya, kita udah tahu reng-rengannya seperti ini. Jadi kalau umpamanya kita mau membuat yang namanya wedding ya atau pernikahan, nah konsepnya adalah seperti ini, A, B, C, D, ranting-rantingnya itu. Nah, di situ nanti yang benar-benar yang akan kita ambil itu akan kita klasifikasikan mana yang lebih terdekat dengan konsep kita. Itu yang dimaksud. Jadi diklasifikasikan. Klasifikasi itu sangat penting. Jadi nggak random gitu ya. Jadi nggak random. Jadi semuanya apa yang ada, yang udah kita buat konsepnya itu, ranting-rantingnya kita klasifikasikan. Mengklasifikasikan dengan kata lain adalah membuat struktur. Nah, ini membuat struktur ya. Memanipulasi probabilitasnya dan untuk membuat beberapa peristiwa lebih mungkin dan untuk membuat seolah-olah peristiwa tidak acak. Jadi ketika kita mempunyai konsep A ya, mana yang lebih dekat, kita buat klasifikasi, kita buat struktur, disitulah nanti muncul akan ada yang namanya mapping ya. Ketika konsep udah selesai, kita akan mapping lagi mana yang akan lebih dekat kepada tujuan kita. Itu maksudnya. Jadi nggak acak, oh reng-rengannya gini, coret-coret begini, tapi kita tidak klasifikasikan, tidak strukturkan. Nah, itu maksudnya konsep sebagai abstraksi dan juga klasifikasi. Konsep juga digambarkan sebagai tebal atau tipis, diambil dari pengertian deskripsi tipis dan tebal, yaitu berdasarkan kriteria yang terkait dengan jenis dan derajat. Saya bacakan dulu terkait deskripsinya. Konsep tipis cenderung bersifat deskriptif, misalnya panjang, atau evaluatif, misalnya buruk. Dan konsep tipis cenderung terlalu menyederhanakan dan mengeneralisasi. Konsep tebal bersifat deskriptif dan evaluatif. Maksudnya di sini begini, ketika kita membuat ancang-ancang, ketika kita membuat rancangan ya, kembali lagi ke definisi tadi di konsep ya, ada yang konsep itu benar-benar dari konsepnya aja, dia lebih kompleks gitu lah, itu tebal. Tapi kalau umumnya konsepnya itu sederhana, ya wis lah ngene ae lah. Konsep yang lebih tipis, dia tidak sekompleks yang lebih tebal ini. Itu perbedaannya konsep tipis dan konsep tebal. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah terakhir saya akan menampilkan gambar terkait dengan understanding of concept yang sudah ada di teman-teman bacaannya ya, yang di penelitiannya Prof. Mir. Baik, di sini di understanding of concept ini ada level of abstraction ya, mulai dari lower dan juga higher. Dan dengan item-item yang di sini adalah filosofi creating concept, filosofi interpreting concept, dan social science juga studi manajemen. Nah, apa sih yang ada gambar di sebelah kiri? Ini kalau saya membacanya adalah kiri ya teman-teman ya. Lower dan higher. Nah, dari 4 item ini, hal ini kita bicara terkait dengan level-levelnya. Kalau di level 1 terkait dengan filosofi, creating konsep ini, kita kan berbicara abstrak itu terdiri dari yang namanya image ya, capturean gambar, pengetahuan-pengetahuan kita di masa lalu juga yang sudah kita capture dan juga ada pemikiran-pemikiran juga. Nah, yang kedua, words ditambah nih kalau udah semakin naik level lagi di level kedua ada words. Words itu sudah include ya, similar dengan image dan juga pemikiran. Nah, yang lebih tinggi lagi terkait dengan level ketiga, yaitu lebih tinggi higher nih ya. Konsep udah include dari level atau level 1 dan level 2. Udah ada image, udah ada talk, udah ada words.
Jadi semakin kompleks abstraksinya di sini ya, semakin kita mempunyai misalnya ya, ini saya kasih contoh dulu yang lebih sederhana lagi. Misalnya ketika kita membuat yang namanya, pernikahan, kita mempunyai konsep semakin abstraknya itu, rendah atau masih di level satu itu nggak banyak pilihan-pilihan kita. Misalnya, oh WO ini kita mau pakai WO ini satu aja, cateringnya satu. Tapi kalau udah sampai ke 3, itu lebih kompleks lagi. Kita mikirin WO-nya aja tuh 1, 2, 3. Lalu kita mapping di plan kedua, konsep itu dikonsepin lagi ketika kita sudah menstrukturkan lagi, cuman jadi WO-nya itu cuman ada satu. Nah, dipilih, dipilih, dipilih lagi. Lebih kompleks lah, semakin tinggi ke sini kita semakin kompleks ya, sampai ke studi manajemen, kita bicara observe Unix ya, Unix dan pada akhirnya semakin tinggi yang namanya levelnya itu kita sampai di include nggak hanya observe Unix tapi juga construct. Itu ya teman-teman, nanti kita bisa diskusikan lagi di kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi integrating konsep di bagian ini. Nanti kita dilanjutkan lagi oleh Pak Domik. Terima kasih. Silakan Pak Domik. Baik. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah terakhir saya akan menampilkan gambar terkait dengan understanding of concept yang sudah ada di teman-teman bacaannya ya, yang di penelitiannya Prof. Mir. Baik, di sini di understanding of concept ini ada level of abstraction ya, mulai dari lower dan juga higher, dan dengan item-item yang di sini adalah filosofi creating concept, filosofi interpreting concept, dan social science juga studi manajemen. Nah, apa sih yang ada gambar di sebelah kiri? Ini kalau saya membacanya adalah kiri ya teman-teman ya, lower dan higher. Nah, dari 4 item ini, hal ini kita bicara terkait dengan level-levelnya. Kalau di level 1 terkait dengan filosofi, creating konsep ini, kita kan berbicara abstrak itu terdiri dari yang namanya image ya, capturean gambar, pengetahuan-pengetahuan kita di masa lalu juga yang sudah kita capture, dan juga ada pemikiran-pemikiran juga. Nah, yang kedua, words. Ditambah nih, kalau udah semakin naik level lagi, di level kedua ada words. Words itu sudah include ya, similar dengan image dan juga pemikiran. Nah, yang lebih tinggi lagi terkait dengan level ketiga, yaitu lebih tinggi higher nih ya. Konsep udah include dari level atau level 1 dan level 2. Udah ada image, udah ada talk, udah ada words. Jadi semakin kompleks abstraksinya di sini ya, semakin kita mempunyai misalnya ya, ini saya kasih contoh dulu yang lebih sederhana lagi. Misalnya ketika kita membuat yang namanya pernikahan, kita mempunyai konsep semakin abstraknya itu rendah atau masih di level 1, itu nggak banyak pilihan-pilihan kita. Misalnya, oh WO ini kita mau pakai WO ini satu aja, cateringnya satu. Tapi kalau udah sampai ke 3, itu lebih kompleks lagi. Kita mikirin WO-nya aja tuh 1, 2, 3. Lalu kita mapping di plan kedua, konsep itu dikonsepin lagi ketika kita sudah menstrukturkan lagi, cuman jadi WO-nya itu cuman ada satu. Nah, dipilih, dipilih, dipilih lagi. Lebih kompleks lah, semakin tinggi ke sini, kita semakin kompleks ya, sampai ke studi manajemen, kita bicara observe Unix ya, Unix dan pada akhirnya semakin tinggi yang namanya levelnya itu kita sampai di include nggak hanya observe Unix tapi juga construct. Itu ya teman-teman, nanti kita bisa diskusikan lagi di kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi integrating konsep di bagian ini. Nanti kita dilanjutkan lagi oleh Pak Domik. Terima kasih. Silakan Pak Domik. Rekan-rekan sekalian, saya akan melanjutkan dengan subtopik yang berikutnya, yaitu konsep sebagai komoditas. Nah, ini ada sebuah lanjutan dari yang tadi, istilah di dalam konsep itu ada tik dan tin. Lalu ini ada 3 poin yang ingin kita bahas. Pertama, konsep sebagai mode atau fashion dalam manajemen studies. Kalau kemudian yang kedua, ini contoh-contoh penggunaan konsep di dalam studi manajemen, dan yang ketiga adalah the politics of thinning of concept. Jadi politik penipisan konsep di dalam studi manajemen.
Jadi di dalam ilmu filsafat itu tadi sudah disampaikan ada tik konsep dan tin konsep. Nah, bagaimana ini kemudian aplikasinya, nanti kita akan melihat di dalam bahasan yang akan kita diskusikan. Nah, poin yang pertama, konsep sebagai sebuah passion di dalam manajemen. Konsep itu mengalami rise and fall ya, kadang naik turun ya, jatuh bangun. Kalau kita analogikan dengan mode itu kan selalu berubah ya, mengikuti dengan perkembangan atau mengikuti selera. Nah, demikian juga konsep itu di dalam sebuah studi manajemen dan organisasi ya juga ditandai dengan adanya naik turun di dalam siklusnya. Nah, diskusi awal terkait dengan konsep ini itu dibingkai di dalam sebuah difusi dan kadang-kadang juga ada penolakan dalam pemikiran manajemen. Jadi konsep itu tidak selalu diterima. Jadi misalnya kita bicara tentang konsep pemasaran yang baik gitu ya, itu pasti ada sisi pro dan kontranya, ada batasan-batasan. Dan di dalam artikel ini dijelaskan pendekatannya menggunakan institusional teori. Ya, institusional teori itu adalah pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Bagaimana lingkungan itu berpengaruh terhadap sepak terjang organisasi. Baik itu aspek teknis, aspek ekonomis, maupun juga aspek-aspek yang lain, sosiokultural, dan lain-lain. Itu dikemukakan oleh Abrahamson tahun 1991. Kemudian, penggunaan konsep secara simbolik dalam praktik manajemen itu adalah to show alignment, untuk menunjukkan keselarasan dengan leader, dengan pimpinan industri. Maka konsep-konsep yang digunakan di dalam manajemen itu sebetulnya adalah untuk membangun legitimasi supaya ada pengakuan dari semua pihak ya. Jadi yang namanya penelitian manajemen itu kan pasti komprehensif, sifatnya mengambil masukan data itu dari berbagai macam pihak ya, baik itu yang data primer maupun data sekunder. Nah, kemudian poin yang terakhir, setelah tadi itu ada keselarasan ya, itu lalu di sini disampaikan bahwa konsep itu tidak hanya membawa pengetahuan, tetapi sifatnya adalah membentuk pengetahuan itu. Jadi kalau tadi Mbak Wendy mengatakan reng-rengan itu ya itu menjadi kerangka. Maka kalau kerangka itu berarti mengkonstruksi atau membuat sebuah membentuk ya, mengkonstruksi, membentuk pengetahuan, ideologi, subjek, dan juga subject position. Itu menurut tinjauan dari Vokal Dian. Ini yang berikutnya ini di sub topik yang kedua tadi, justice for justice ya. Contoh penggunaan konsep di dalam studi manajemen ini dicontohkan keadilan untuk keadilan. Nah, ini saya kira tidak asing bagi kita yang mempelajari studi organisasi. Kalau di dalam teori keadilan itu, dalam studi manajemen itu kita mengenal dengan keadilan distributif dan keadilan prosedural. Nah, itu bagaimana kalau keadilan distributif itu berarti mengacu pada hasilnya. Jadi sama semua. Jadi antar individu yang satu dengan individu yang lain itu diberikan hak yang sama. Secara distributif itu sama. Kalau yang prosedural itu lebih pada prosesnya. Jadi fairness of process.
ya, keadilan proses yang mengarah pada outcome atau hasil. Nah, itu adalah dua konsep yang berkembang mula-mula ya, antara perbedaan antara keadilan distributif dan prosedural, tetapi semakin ke sini tampaknya itu berkembang lagi. Justice itu ada konsep yang ketiga, yaitu interpersonal justice atau keadilan interpersonal. Nah, ini penekanannya adalah keadilan pada perlakuan antar pribadi, interpersonal treatment, dan provision of information atau penyediaan informasi. Nah, ini relevan dengan situasi atau kondisi saat ini. Jadi lebih pada interpersonal itu diperhatikan, dan akses informasi yang sangat luas di dalam sebuah organisasi itu menjadi salah satu sumber untuk membuat konsep. Itu menurut Bayes 2005. Kemudian whose culture is it anyway. Nah, ini tentang budaya ya, tentang budaya, terutama juga relasinya, hubungannya dengan budaya organisasi. Kalau menurut Hofstede itu tokoh budaya ya, dia memang mengembangkan indikator-indikator untuk mengukur budaya di dalam organisasi, termasuk budaya, perbedaan antar budaya dalam suatu negara, apakah itu kemudian mempengaruhi dinamika organisasi atau tidak. Nah, itu dia menggambarkan tiga tingkatan human mental programming atau tiga tingkatan pemrograman mental manusia. Itu dikategorikan, itu ada level individual, kemudian level kolektif, dan level universal. Jadi tiga level budaya itu dari tataran yang paling rendah dulu. Misalnya setiap individu itu punya keyakinan sendiri, punya belief sendiri. Kemudian naik pada level tim atau level kolektif, lalu itu menjadi budaya tim. Dan pada akhirnya level universal itu artinya menjadi budaya yang disepakati bersama di dalam level organisasi. Nah, kemudian kaitannya dengan proses globalisasi dalam era yang baru ini, konsep budaya itu lalu berkembang luas menjadi yang namanya cosmopolitanism. Nah, cosmopolitanism itu melepaskan kepentingan dan nilai-nilai lokal itu untuk bergabung menjadi satu warga dunia, ya, menjadi satu kesatuan warga dunia. Jadi ini sebuah ideologi atau pandangan yang menganggap bahwa manusia berasal dan mempunyai kedudukan yang sama dalam satu warga dunia yang tanpa batas. Tidak ada batas ekonomi, region, kemudian keyakinan, fisik, dan sebagainya. Budaya lalu akhirnya dia menjadi sebuah satu komunitas global gitu ya. Tetapi mereka saling menghormati gitu ya. Saling menghormati meskipun budayanya berbeda. Itu disebut sebagai cosmopolitanism. Kemudian yang berikutnya ini tentang the politics of finding of concept in management. Nah, konsep itu tadi sudah dikatakan tidak hanya untuk memahami, menjelaskan, memprediksi atau memproblematize di dalam studi manajemen, tetapi bahwa mereka adalah mengkonstruk the knowledge atau mengkonstruk pengetahuan ya. Untuk menjelaskan sesuatu itu konsep itu mengkonstruksi pengetahuan. Nah, dalam hal ini konsep tidak hanya menggambarkan, mendeskripsikan fenomena sosial, tetapi juga mempengaruhi nature-nya ya, mempengaruhi sifatnya. Maka penggunaan konsep tidak hanya dilakukan di dalam ilmu-ilmu sosial, tetapi juga di dalam ilmu-ilmu yang lain. Nah,
konsep itu pada akhirnya ya dilegitimasi oleh sebuah apa dalam tanda kutip itu technical games. Jadi lalu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan efisiensi versus inefisien, kemudian true versus false, kemudian just versus unjust dan seterusnya. Jadi ini kaitannya dengan tin dan tik tadi. Kalau tik itu berpikir secara lebih mendalam, kalau yang tin itu ya apa menjustifikasi benar salah, kemudian adil tidak adil, efisien tidak efisien begitu. Nah, bagi Foucault itu dia percaya bahwa kemerdekaan berpikir itu ada, jadi free thought ya, dan memungkinkan bahwa masing-masing itu bisa berpikir secara berbeda-beda. Jadi setiap orang punya pandangan yang berbeda, punya konsep sendiri-sendiri yang dibangun, kemudian dilegitimasi oleh sebuah proses metodologi, lalu menghasilkan sebuah hasil atau outcome penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan Foucault itu menekankan free thought atau merdeka berpikir gitu, memberi hak yang luas untuk setiap orang punya pandangan masing-masing. Kemudian ini subtopik yang berikutnya ini konsep sebagai sebuah metode ya, enriching of method with concept. Jadi pengayaan metode dengan konsep. Ini saya akan menyampaikan poin yang pertama, lalu nanti 2 poin yang kedua itu disampaikan Mas Saifuddin. Nah, ini menggunakan konsep sebagai metode ya, to problematize qualitative research. Nah, konsep itu sebagai sebuah metode ya dalam banyak hal itu intinya adalah create a new way of thinking. Jadi konsep itu menciptakan sebuah jalan pemikiran yang baru, cara berpikir yang baru. Nah, dengan berbagai macam pemikiran dari para peneliti itu dengan konsepnya masing-masing itu akan mengkompilasikan cara berpikir yang baru ya. Lalu poin yang kedua, legitimasi pengetahuan, legitimation of knowledge berdasarkan kegunaan ya untuk hasil teknis itu bertentangan dengan kepentingan penelitian. Ini maksudnya adalah jangan sampai ada kepentingan yang dititipkan di dalam sebuah penyusunan knowledge itu. Artinya ya harus bebas dari kepentingan. Kepentingan peneliti ya satu-satunya adalah menemukan kebenaran secara ilmiah gitu ya. Nah, kemudian peran penelitian itu adalah ya dan memang sudah seharusnya itu adalah production of idea. Jadi menghasilkan ide atau menghasilkan gagasan. Nah, kemudian si ada pakar ini si Jean-François Lyotard ini dia mengemukakan legitimation by paralogy. Jadi pernyataannya legitimasi dengan paralogi. Paralogi itu kira-kira pemahamannya adalah gerakan melawan nalar gitu ya. Nah, jadi ini selaras dengan Foucauldian tadi bahwa konsep tidak kemudian mengaminkan apa yang sudah mapan, tetapi mencoba untuk ya melawan apa yang sudah mapan itu, mengajukan formulasi-formulasi baru. Karena the point of research in the postmodern condition adalah to seek out instabilities, untuk menggoncang ketidakstabilan. Jadi
eh, filsafat itu membongkar ketidakstabilan untuk mengkonstruksi sebuah gagasan kebenaran yang baru. Ya itu intinya begitu tentang paralogi. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, akan disambung oleh Mas Saifuddin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan Mbak Mas. Saya mencoba melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Kak Wenti dan Kak Domi. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Domi tentang politik sin dan fik. Sekarang saya masuk di 3 provokasi untuk penelitian kualitatif. Jadi di provokasi ini apa sih provokasi itu? Kok ada kata-kata provokasi itu? Tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk memancing atau memicu emosi secara verbal atau non-verbal. Jadi ini yang kontra terhadap kualitatif. Kekecewaan dengan metode kualitatif lintas disiplin ilmu memunculkan 2 hal, posthumanist inquiry dan refusial methodology. Apa itu posthumanist inquiry? Yaitu penyelidikan pasca human atau manusia. Sebuah pendekatan dalam studi humanoria atau ilmu sosial yang menekankan pentingnya mempertimbangkan peran teknologi, biologi, dan lingkungan dalam pemahaman tentang manusia dan dunia sekitarnya. Post-humanist inquiry ini menantang pandangan tradisional tentang manusia sebagai subjek yang terpisah dan superior, dan mengakui bahwa manusia selalu terhubung dengan dunia fisik, teknologi, dan organisme lainnya. Jadi, post-humanist inquiry ini menantang pandangan tradisional, bahwasanya manusia itu terpisah dengan yang lain. Sedangkan refusion metodologi atau menolak atau metodologi penolakan, pendekatan dalam seni dan teori kritis yang menolak atau menantang ideologi atau praktek dominan dalam masyarakat. Refusion metodologi sering kali digunakan oleh seniman atau aktivis yang ingin mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap sistem atau sesuatu yang sudah berjalan. Jadi intinya di sini menolak atau hal-hal menurut si Gerard tahun 2017 itu nggak cocok atau mengkritik kualitatif. Kemudian menurut Gerard di tahun 2019, apa yang terjadi pada post qualitative inquiry itu sama sekali tidak jelas. Nah, di sini Profesor Reza Mir dan Profesor Michela Greenwood itu ada 3 metode yang menjelaskan ya, ada 3 metode untuk menantang metode kualitatif. Ada 3, yaitu method without rules, yang kedua method without subject, and yang ketiga method without a field. Yang pertama, method without rule or goals. Implication of thinking. Jika metode adalah pemikiran dogmatis, maka metode tersebut tidak mungkin menangkap the moment when the world kick back, atau momen ketika dunia itu menendang balik, atau istilahnya membalikkan arah, mengembalikan kepada kita. Itu menurut Saint-Pierre tahun 2017. Untuk melampaui batasan penelitian, kita harus menyelidiki atau meneliti tanpa aturan dan tujuan. Tetapi, kata Profesor Mir, bagaimana kita berpikir tanpa aturan atau tanpa tujuan? Tidak mungkin ada rekomendasi dari ahli untuk berpikir tanpa metode. Jadi ini sudah saling kontra, ini sudah saling ini. Katanya kita nggak boleh ini, apa istilahnya, harus sesuai rule, harus melampaui batasan. Tapi di satu sisi nggak mungkin dong kita melakukan itu tanpa rule. Gitu. Nah, di sini Prof. Reza Mir dan Prof. Michel Greenwood membuat hal yang memungkinkan untuk itu. Ada 3 hal. Thinking without image, bringing the outside in, and seizing a concept. Yang pertama, thinking without image. Deleuze tahun 1994 mengkritik pemikiran dogmatis yang mengatakan bahwasanya bukan hanya akal sehat yang
yang dikritisi, tapi aturan dan tujuan pemikiran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi Deleuze ini mengkritik hal-hal atau pemikiran dogmatis atau sebelumnya sudah disetting istilahnya di situ. Sehingga Deleuze ini menyatakan metode itu bisa dimasukkan di dalamnya. Kemudian, menurut Post tahun 2013, citra pemikiran bertindak seperti mesin produktif yang mengatur dan mengendalikan pemikiran. Jadi image, tadi kan dikasih rekomendasi dari Prof. Lezamir, thinking without image. Tapi memang benar, image itu mengekang kita, kata si Voss. Data itu ditata mengarah membatasi pikiran kita. Kembali lagi, image data itu membatasi kita. Sebaliknya, pemikiran tanpa gambaran atau thinking without image itu tidak berfokus pada yang sudah ada sebelumnya, melainkan pada apa yang tidak terpusat atau yang tidak terjudul dan celah-celahnya. Jadi intinya thinking without image itu kita berpikir bukan atas gambaran yang sudah ada, tapi hal lain yang di lain itu kita juga diarahkan untuk melihat atau meneliti. Clue yang kedua, bringing the outside in atau membawa pikiran luar, orang luar ke dalam pikiran kita. Jika penelitian kualitatif menempatkan metode di atas pemikiran, kita perlu keluar dari metode untuk membuka pikiran. Intinya, kita jangan hanya berpikir menurut pikiran kita, jadi pikiran orang lain juga perlu kita masukkan. Pemikiran tanpa metode adalah pertemuan dengan dunia luar. Dengan melakukan hal tersebut, peneliti dapat merubah gagasan tentang pandangan tertutup dari kondisi yang dihasilkan oleh pemikiran tersebut. Penulis memperluas kritik ini ke metode penelitian kualitatif dan penggunaannya yang berlebihan. Jadi, menurut Jackson, ini kualitatif itu terlalu berlebihan. Jadi, ini salah satu kritik untuk kita bagaimana tidak, atau istilahnya alasan untuk kita jangan pakai kualitatif terus ini. Kemudian yang ketiga, seizing a concept atau dapat diartikan mengambil sesuatu atau mengambil konsep dengan cepat dan tegas. Kemudian yang kedua, lanjut tadi, method without subject, implication for interviewing. Meskipun pengalaman hidup individu penting, tidak semua pengetahuan berasal dari sensasi individu. Jadi, kita kembali lagi ya, unsur subjektivitasnya mulai dikurangi. Tanpa aku atau kata saya di dalam penelitian, atau apakah itu peneliti, subjek atau objek, dalam seluruh dekonstruksi yang terkonstruksi itu mulai dihindari. Oleh karena itu dalam meneliti, aku itu suatu keutuhan yang dapat ditemukan. Jadi intinya di sini method without subject itu coba akunya dikurangi. Kemudian yang ketiga, method without a field, implication for studying case. Jadi metode tanpa lapangan atau tempat ya. Tidak seperti ilmu alam di mana penelitian tidak berarti seperti atom, molekul dan sebagainya. Dalam ilmu sosial, bidang pengamatan itu memiliki makna khusus dan struktur relevansi bagi manusia. Menurut Schultz, dan itu tidak terbatas pada peneliti dan partisipan. Menurut Deleuze dan Guattari 1987, tidak ada pembagian bidang realitas, bidang representasi, dan bidang subjektivitas. Jadi, semua itu bersamaan kalau menurut Deleuze. Jadi, apa yang kita tanyakan, apa yang dikatakan peserta kita kepada kita, lokasi, kemudian narasi penelitian, kemudian pengalaman partisipan, itu nggak bisa dipisah menurut Deleuze. Kemudian, the politics of concept as a method in management. Jadi, politik konsep sebagai metode dalam studi manajemen. Meskipun ada upaya untuk meradikalisasi metode kualitatif, banyak pendekatan kualitatif tak lepas dari bayang-bayang sains yang baik. Banyak peneliti kualitatif tidak mempertanyakan aspek fundamental dari metode kualitatif humanistik, identifikasi dan penghargaan terhadap subjek manusia, aturan meningkatkan kredibilitas penelitian dan kepercayaan, dan konvensi seputar konten dan presentasi temuan penelitian. Sejak paradigma sosiologis dan organisasional yang diterbitkan di tahun 1979, keragaman dan kemungkinan
studi manajemen dan organisasi telah dipelihara dan ditentang banyak penelitian, banyak media, jurnal. Jadi politisasi konsep sebagai metode ini banyak dikritisi. Inti dari hal ini adalah refleksivitas yang mendalam mengenai posisi peneliti dan hubungannya dengan penelitian. Kepedulian yang tinggi terhadap subjek penelitian dan hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, dan komitmen untuk menganalisis. Strategi anti metode. Nah, tadi di atas sudah bagaimana konsep sebagai metode. Sekarang strategi anti metode diusulkan untuk menumbangkan atau refleksi di luar metode dalam studi manajemen. Itu menurut Morgan dan Wilson. Untuk meradikalisasi metode penelitian, Wilson mengusulkan agar interpretasi peneliti yang masuk akal harus dinilai oleh peserta penelitian dan rekan-rekan. Jadi dia mencoba untuk mendistrak yang metode konsep sebagai metode. Itu partisipan atau peneliti itu juga ditanya, partisipan itu ditanya bukan sama peer review ya, tapi si peserta penelitian itu juga ditanya. Ya, dari yang disampaikan Mbak Wenti, sama Mas Domi, itu dapat kami simpulkan bahwasanya konsep adalah dasar untuk pemahaman kita terhadap dunia. Konsep bersifat edukatif, artikulatif, mengatur, dan membatasi. Konsep merupakan dasar bagi studi filsafat, ilmu sosial, atau ilmu manajemen. Tidak semua konsep diciptakan sama. Variasi ini tidak muncul dari kondisi bagaimana konsep dipahami, bagaimana konsep dibangun, dan bagaimana konsep digunakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Wenti sama Mas Domi bahwasanya konsep itu bisa menebal dan menipis. Konsep dapat menipis melalui berbagai proses seperti buying atau bahasa Indonesianya verification. Proses membuat suatu abstraksi menjadi nyata dengan memberi bentuk atau mengkonkretkannya dalam bentuk fisik. Jadi konsep yang pertama kali tadi kayak Mbak Wenti menyampaikan ada reng-rengan atau gambaran. Itu bisa jadi menipis ketika kita sudah mau membuatnya berbentuk visual, realitanya. Itu sudah mulai. Kemudian measured, diukur, visualised atau divisualkan, commoditize atau dikomoditikan. Untuk mengatasi penipisan konsep dalam studi manajemen, tadi kan bisa menipis, itu bisa istilahnya berkurang ya. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu memahami konteks politik di mana konsep itu dibentuk. Jadi kayak tadi, politik tendensi, kemudian bagaimana metode, bagaimana kualitatif itu dikritisi. Kita harus tahu di mana konteks politik konsep itu dibentuk. Kemudian bagaimana cara menebalkannya? Itu menggunakan pemikiran filosofis. Kita dapat menebalkan konsep dengan menggunakan pemikiran filosofis. Konsep muncul sebagai epistemologi, mereka menjadi cara kita mengenal dan merumuskan dunia. Konsep juga muncul sebagai metode. Memang metode adalah yang menstabilkan konsep dan membuatnya tampak nyata. Namun, jika kita berpikir secara filosofis, kita tidak mengerjakan konsep kita ke dalam metode sedemikian rupa sehingga mereka memberi makna dalam kehidupan satu sama lain. Konsep tidak hanya muncul sebagai ontologi. Menurut Deleuze, peran mereka untuk campur tangan ontologis di dunia dan intervensi menciptakan sesuatu yang menarik, luar biasa, dan penting. Menurut Christensen tahun 2014. Terakhir, kita menciptakan dunia dengan cara yang kita bayangkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Prof. Anis. Nah, baik, itu saja yang disampaikan. Terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen, Prof. Anis, dan juga rekan-rekan semuanya di kelas ini.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.